Selanjutnya adalah aturan rantai. Ini salah satu yang paling penting dan sering sekali digunakan di dalam kalkulus. Ini terkait dengan composition of function atau fungsi komposisi f, komposisi g. Jadi maksudnya f ini ya disederhanakan saja ya, maksudnya fx gs dengan fg saja ya. Artinya sama dengan ini nih, artinya sama saja dengan f gx. Nah, kayak begitu. Contohnya begini nih, misalnya f-nya sama dengan 2x, kemudian g-nya sama dengan x kuadrat. Nah, komposisi fungsinya f g atau sama saja f g kayak begini, artinya fg ini artinya kan g kuadrat tuh. Fg artinya 2g ya. Fg sama dengan 2g, sedangkan g-nya adalah x kuadrat, jadi 2 dikalikan dengan x kuadrat. Contoh lainnya misalnya f sama dengan x pangkat 2, kemudian g-nya sama dengan sinus ya, sinus x. Nah, sehingga fg komposisinya adalah, jadi fg g-nya kan sin x, berarti f sin x ya, sin x. Artinya f-nya kan x kuadrat, kalau dalamnya sin x maka jadinya adalah sin x dalam kurung dikuadratkan ya, komposisi fungsi. Dan bagaimana diferensial untuk fungsi komposisi? Jadi ada 3 bentuk untuk menyelesaikan derivatifnya. Untuk menyelesaikan derivatifnya. Jadi ini kalau dituliskan yang nomor yang ini dan ini tuh sama ya. Jadi cuman beda-beda simbol saja. Jadi fg ini turunannya, saya tuliskan begini saja, itu adalah turunan fungsi f-nya, kemudian dikomposisikan dengan g, kemudian dikalikan dengan turunan dari g. Kemudian ini sebetulnya sama saja, kalau dia f gx itu kurung sama saja f gx kurung gx kuadrat. Nanti mungkin akan lebih mudah dipahami kalau bertemu contoh. Kemudian sama juga dengan aturan yang dy per dx sama dengan dy per du dikalikan dengan du per dx. Contohnya seperti ini, misalnya kita ketemu soal turunkan sin x kuadrat. Jadi x kuadrat ini g. Nah, sedangkan sin g ini adalah f. Oke, ya bisa sama kayak begini. F adalah sin g, sedangkan g-nya adalah x kuadrat. Nah, chain rule-nya ini kita persimpel saja kayak gini. F g sama dengan turunan dari f g dikalikan dengan turunan g. Ya, ini terhadap x-nya sendiri. Jadi caranya kita turunkan dulu sin g ini. Ya, kita turunkan sin g. Sin g turunnya adalah cos g. Oke. Kemudian g-nya kita turunkan. X kuadrat diturunkan menjadi 2x. Nah, tinggal dimasukkan ke dalam persamaan ini. Berarti turunannya adalah cos gx atau cos g, ya, cos g dikalikan dengan turunan gx adalah 2x. Nah, sedangkan g-nya sendiri tadi kan adalah x kuadrat. Jadi cos x kuadrat dikalikan dengan 2x. Dan bentuk umumnya biasanya 2x ditaruh di depan. Jadi kayak begini, 2x dikalikan dengan cos x kuadrat. Oke ya, bisa dipahami ya. Silakan bisa di pause
atau diulangi penjelasan barusan ini. Selanjutnya penyelesaian chain rule atau aturan rantai yang sebenarnya yang paling baku atau paling standarnya seperti ini. Ya. Jadi suatu fungsi turunannya terhadap X itu sama dengan dy per dx, tetapi karena di dalam X-nya ini atau Y-nya ini ada fungsi lain karena faktor komposisi tadi yaitu U, maka bisa dituliskan pertama ini dx. Pertama kita turunkan Y-nya terhadap U, kemudian dikalikan dengan turunan dari U terhadap dx. Nah, misalnya contohnya kayak begini, sin X kuadrat. X kuadrat ini adalah fungsi U, gitu ya. Kemudian fungsi Y-nya sendiri adalah sin U, ya. Posisinya bisa ditekan Y, U, kira-kira begitu ya. Nah, cara menyelesaikannya artinya dy per du berarti kita turunkan nih d sin U, gitu ya, per du. Turunan sin U per U adalah cos U. Oke. Kemudian kita turunkanlah du per dx. U-nya adalah X kuadrat karena terhadap X. Jadi dx kuadrat. Oh, sorry. Dx kuadrat X kuadrat dalam kurung terhadap X itu adalah 2X. Dah kita dapat berarti turunannya adalah ini dy per du dikalikan du per dx. Ini dy per du-nya adalah cos U-nya kan X kuadrat ya. Jadi cos X kuadrat dikalikan dengan 2X. Ini berikutnya contoh selanjutnya. Dx per cos X. Ini kalau diselesaikan dengan menggunakan rumus ini kelihatan rumit, sebetulnya tidak rumit. Nah, saya akan coba selesaikan dengan aturan yang kata saya tadi lebih baku. dy per dx. Jadi y ini diturunkan terhadap x itu sama dengan y diturunkan terhadap u dikalikan dengan u diturunkan terhadap x, ya. Jadi kalau persamaannya sekarang kalau persamaan sekarang y-nya itu adalah 1 y sama dengan 1 per cos x. 1 per cos x. Jadi kita bisa tuliskan bahwa y itu sama dengan 1 per u. Di mana u-nya ini adalah cos x. Oke. Jadi kalau kita balik ke persamaan ini dy per du, ini kan bisa dituliskan u pangkat minus 1 ya kalau pakai aturan pangkat. Sehingga dy per du artinya y diturunkan terhadap u, di mana y-nya adalah per u atau u pangkat minus 1 itu adalah min 1 dikalikan dengan u pangkat minus 2. Kemudian u-nya cos x. du per dx itu sama dengan turunan cos x adalah min sin dalam kurung x. Kemudian kita kalikan, kan dy per du, du per dx. Nih dy per du per dx kita kalikan. Berarti dy per du adalah min u min pangkat 2. Min u pangkat min 2 dikalikan dengan minus sin x. Sinnya minnya min dikali min jadi plus, kita hilangkan. So, persamaannya menjadi u pangkat minus 2 dikalikan dengan sin x. U pangkat minus 2 itu kan sama saja seper u pangkat 2 dikali sin x. Nah, ini saya tuliskan di sini selanjutnya. Jadi, bisa kita tuliskan sin x dibagikan dengan u pangkat 2.
Dah finalnya U-nya kita tahu tadi adalah cos X. Jadi sin X dibagikan dengan cos X pangkat 2. Oke, jawabannya sama ya. Nah, silakan cara mana yang lebih mudah. Contoh selanjutnya. Turunan dari 5x min 2 dalam kurung pangkat 3. Nih misalnya saya tuliskan Y sama dengan 5x min 2 pangkat 3. Nah, ini menggunakan aturan ini. Nah, sekarang saya coba dengan menggunakan aturan dy per dx. dy per dx sama dengan dy per du turunan y terhadap u dikalikan dengan turunan u terhadap x. Ya. Jadi perhatikan di sini bahwa di sini ada dua persamaan sebetulnya dikomposisikan. Jadi kalau 5x minus 2 ini saya katakan sebagai u, maka y sama dengan u pangkat 3. Betul ya? Jadi u sama dengan 5x minus 2, sedangkan y-nya sendiri adalah u pangkat 3. Kita masukkanlah ke dalam persamaan dy dx aturan rantai ini. Jadi dy terhadap u berarti turunan y terhadap u itu sama dengan 3u pangkat 2. Kemudian turunan du ya, turunan u terhadap x. Ini saya tuliskan di sini. du per dx itu artinya nih turunannya 5x minus 2. Jadi hasilnya adalah 5. Turunan 5x, 5 dikali x, turunan x-nya 1, 5x, turunan dari 2, 0. Jadi hasilnya sama dengan 5. Kita masukkanlah ke dalam persamaan aturan rantai. Jadi 3u kuadrat dikalikan dengan 5. Atau bisa ditulis ada u kuadrat. U-nya berapa tadi U-nya? U-nya tuh ini nih 5x minus 2. Kita masukkan jadi 5 dikalikan 3 dikali dalam kurung 5x minus 2 pangkat 2. Nah, 5 dikali 3 hasilnya adalah 15 dikalikan dengan 5x min 2 pangkat 2. Sama ya? Nih, perhatikan jawabannya sama.